Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku semuanya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya sungguh sangat berbahagia karena bisa kembali ke kampung halaman. Saya dulu SMP dan SMA-nya di sini Bapak Ibu. Saya SMP Negeri 1, SMA Negeri 1. Berharap mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang dulu ternyata teman saya ya. Jadi reuni hari ini. Senang karena lama banget ya tidak berkunjung kembali. Saya ngelihat suasana yang sudah sangat berubah dan berbahagia sekali pada sore hari ini bisa silaturahim di Islamic Center dengan segala dinamika perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam proses pembangunan maupun pemakmur kegiatan di sini mendapatkan ridho berkah dari Allah SWT, menjadikan amal jariah yang membuat kita nanti bisa mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita mulai bicara nih tema tentang menjadi keluarga yang dirindukan surga. Saya berikan clue-nya dulu. Nomor 1, memahami tentang keluarga yang berhasil, keluarga yang sukses. Bapak Ibu sekalian, kunci untuk membangun sebuah keluarga yang sukses bukanlah ketika seorang laki-laki yang sempurna menikah dengan seorang perempuan yang sempurna, lalu mereka akan memiliki keluarga yang sempurna pula. Rumusnya bukan seperti itu. Tetapi untuk membangun keluarga yang berhasil, keluarga yang sukses dunia dan akhirat itu adalah ketika seorang laki-laki yang biasa saja menikah dengan perempuan yang biasa saja, lalu mereka berdua bersedia berproses menuju kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan tidak ada Bapak Ibu sekalian ya. Ini mbak-mbak yang belum menikah, jangan pernah berpikir akan menemukan sosok laki-laki yang sempurna. Tidak ada laki-laki sempurna di muka bumi ini. Kalau mas-mas yang belum menikah, jangan pernah berpikir untuk menemukan sosok perempuan yang sempurna. Tidak ada perempuan sempurna di muka bumi ini. Jadi, kalaupun manusia sempurna itu adalah nabi-nabi Allah yang telah berlalu, dan manusia paling sempurna adalah manusia Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Tapi kita semuanya yang bukan Nabi, bukan Rasul itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu jangan berharap kesempurnaan kepada pasangan. Semua dari kita itu ada kekurangannya, semua dari kita itu ada kelemahannya. Oleh karena kita menyadari bahwa semua dari kita itu pasti punya kekurangan dan kelemahan, maka sejak dari awal kita menikah, sejak dari awal mencari pasangan, kemudian kita berproses dalam kehidupan berumah tangga, kita sudah menyediakan dalam diri kita bukan saja ruangan untuk berekspektasi. Ekspektasi ini apa ibu-ibu? Ekspektasi ini apa? Harapan. Aku pengen duwe bojo sing kaya ngopo nggih? Kalau konon ada satu studi yang menunjukkan bahwa perempuan itu sejak masa mudanya, bahkan sejak masa kecilnya, umumnya perempuan itu membayangkan bahwa nanti pada suatu hari, yaitu ketika hari pernikahan itu, dia akan menjadi seseorang yang dilihat oleh sangat banyak orang, dia akan berdiri dengan anggun di hari pernikahannya, lalu kemudian semua mata memandang kepada dirinya, lalu kemudian dia, itu gaun pengantinnya itu yang panjang itu ya, itu dipegangi oleh banyak orang, terus kamera-kamera semuanya menuju kepada dirinya, dan dia akan berdiri dengan anggun pada waktu itu tuh saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh umumnya perempuan. Mereka punya ekspektasi yang sangat tinggi tentang pernikahan. Berharap suaminya besok itu seorang laki-laki yang cakep, yang kaya, yang baik hati, yang romantis, yang sangat mengerti tentang dirinya, yang selalu memanjakannya, yang selalu memberikan apapun keinginannya, yang ngajak jalan-jalan ke Lalung, yang ngajak berekreasi kemanapun dia mau. Jadi dia membayangkan sosok suami ideal. Itu namanya ekspektasi. Demikian pula ketika seorang laki-laki lajang. Konon laki-laki itu sejak masa mudanya, ini kalau masih ada yang lajang, tapi wajahnya kok nggak ada yang lajang ya. Jadi
Kalau ada laki-laki yang lajang, oh ya, yang kemudian dia membayangkan suatu hari nanti, dia tuh sangat ingin membahagiakan perempuan yang dicintainya. Laki-laki itu sejak dia masih muda belia, itu sudah punya harapan-harapan, itu yang tadi saya bilang ekspektasi. Dia sudah punya harapan bahwa suatu ketika nanti dia ingin membahagiakan seorang perempuan yang dicintainya. Lalu ketika dia menikah, dia menemukan orang yang dicintai itu, maka kemudian dia sangat pengen membahagiakan perempuan yang dicintainya itu. Dia mulai bekerja, dia mulai berusaha untuk bisa membahagiakan istrinya itu. Dengan segala usahanya, dengan segala jerih payahnya, dia berusaha agar istrinya bahagia. Ada satu studi di ini Amerika, bukan Karanganyar, tapi nanti agak mirip situasinya itu. Jadi kata si pelaku studi ini, namanya Ellen dan Barbara Pease, dia membuat satu studi, dia mengatakan begini, dulu perempuan itu banyak di rumah. Ini saya bayangkan ternyata orang Karanganyar itu ya mirip-mirip aja dengan orang Amerika ya. Zaman dulu perempuan itu banyak di rumah. Itu kata si Ellen dan Barbara Pease itu. Artinya sama, ternyata di Amerika juga dulu begitu. Dulu perempuan itu banyak di rumah. Lalu kemudian suaminya bekerja. Karena istri ini tidak bekerja, dia di rumah, dia ngurus rumah tangga. Laki-laki yang bekerja, maka ketika sang laki-laki ini pulang ke rumah membawa harta dari penghasilannya dari bekerja itu menjadi harta yang sangat berharga bagi istrinya. Dia merasa sangat bahagia ketika suaminya memberikan uang nafkah kepada sang istri itu, karena memang itu satu-satunya dia punya. Dia bahagia banget. Aura bahagia dari istri itu, pancaran rasa bahagia dari istrinya itu sudah luar biasa bagi suami. Jadi ketika sang istri itu menerima nafkah dari suaminya dengan rasa kebahagiaan, dan itu tidak bisa disembunyikan karena memang dia happy, dia bahagia, maka suaminya selelah apapun, secapek apapun, semua jerih payah yang dilakukan untuk bekerja itu hilang, sudah terbayar oleh rasa bahagia yang muncul dari istrinya. Zaman sudah berubah, kata Ellen yang membuat studi ini. Zaman sudah berubah. Sekarang perempuan bekerja. Sekarang perempuan bahkan posisinya mungkin lebih tinggi dari suaminya. Sekarang perempuan punya uang yang mungkin lebih banyak daripada suaminya. Sekarang perempuan dia memiliki bisnis-bisnis yang mungkin lebih berkembang dari suaminya. Maka ketika suami pulang memberikan harta, nafkah itu kepada istrinya, pancaran bahagia itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah bukan duit. Dulu dia bahagia, wajahnya bahagia, sikapnya bahagia, itu karena dia nggak bawa duit. Maka ketika suaminya memberikan berapapun itu akan disikapi dengan sangat bersyukur, sangat bahagia. Sekarang dia punya duit yang bahkan mungkin lebih gede daripada suaminya. Begitu suaminya pulang dan yang diberikan itu masih sama-sama aja seperti yang dulu. Dia berikan kepada istrinya, kalau dulu terima kasih mas ya, Masya Allah, luar biasa, aku senang banget, kamu hebat banget, kamu telah memberikan kecukupan untuk keluarga kita. Happy istrinya itu, dan itu membuat suaminya sangat happy. Tapi begitu kemudian istrinya sudah punya uang sendiri, lalu kata suaminya, dek, iki belonjone. Wis kene kono wae mas, mek semono wae kok ngomong. Wajah yang dulunya berbinar-binar, wajah yang dulunya bahagia itu sekarang tidak ada. Ketika seorang laki-laki, Bu, coba perhatikan ini ya. Ketika seorang laki-laki, dia merasa istrinya itu tidak bahagia lagi dengan pemberiannya, pada saat itulah dia mulai merasa bermasalah dalam dirinya. Pada saat itulah laki-laki itu dia mulai merasa bahwa dirinya itu gagal membahagiakan keluarganya. Dirinya gagal untuk membahagiakan istri dan anaknya. Laki-laki yang merasa gagal itu, bahaya ibu-ibu. Kami di ruang konseling 22 tahun, dari tahun 2000 sampai sekarang. 22 tahun di ruang konseling. Kasus-kasus berat yang kami tangani adalah ketika kami harus membangkitkan etosnya seorang laki-laki yang dia merasa terpuruk di rumahnya sendiri, karena di rumah dia tidak dianggap apa-apa oleh istrinya. Dia merasa gagal untuk membahagiakan istrinya. Apalagi ketika rasa tidak bahagianya itu diekspresikan dengan nyata oleh istrinya itu. Misalnya dia bilang, lah pancen kowe iki ora mutu aku iki. Kowe iki pancen wis ora iso golek gawean, wis rupamu elek, wis ora pinter, terus ora iso golek kecukupan nafkah.
kowe wis pancen payah. Ketika seorang istri menyampaikan itu secara letterlek kepada suaminya, jatuhlah harga diri sang suami itu karena dia merasa gagal. Episode laki-laki yang merasa dirinya gagal sebagai pemimpin, gagal mengelola kehidupan berumah tangga, dia tidak menjadi pahlawan di rumahnya sendiri, bahaya ibu-ibu. Episode laki-laki adalah episode kepahlawanan. Dia pengen menjadi pahlawan di rumahnya sendiri. Dia pengen melihat istrinya itu berbahagia. Dia pengen melihat anaknya itu berbahagia. Makanya kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, akhirnya suami istri itu saling menyakiti. Sang istri merasa aku tidak dibahagiakan. Sang istri merasa bahwa kok wiwit ndek ben kowe iki mek kaya ngono wae. Kenapa kamu enggak bilang dari dulu bahwa kamu itu miskin seperti sekarang ini? Jarene sing lanang, aku jane wis ngomong loh neng kowe dari dulu-dulu, tapi kowe iki ora peduli. Kamu dulu bilang apa? Dari dulu, sejak awal nikah, sejak belum nikah, aku sudah bilang sama kamu, aku nggak punya apa-apa di muka bumi ini, kecuali kamu. Kamu mah bilang so sweet. Sekarang setelah kamu ngerti aku nggak bener-bener nggak punya apa-apa, sekarang kamu menuntut. Jadi kalau kita perhatikan, istrinya merasa tidak dibahagiakan. Lalu suaminya merasa gagal membahagiakan. Loh, kalau banget toh. Istri merasa tidak dibahagiakan, suaminya merasa gagal membahagiakan. Di titik itulah pada akhirnya mulai muncul persoalan-persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Kecuali orang-orang atau keluarga-keluarga yang dirindukan oleh surga ini. Karena semuanya berorientasi kepada surganya Allah SWT yang dinyatakan dan dipanggil oleh Allah SWT dalam ayatnya, walladzina amanu wa ta'basum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Surat At-Tur ayat 21. Dalam surat At-Tur itu Allah menyatakan orang-orang yang beriman dan anak turun mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan alhaqna bihim. Kami akan kumpulkan mereka. Di mana mengumpulkannya? Kelak di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan orang-orang beriman itu dengan anak turunnya yang beriman, yang sama-sama beriman di surganya Allah SWT. Ngendikane Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, beliau mengatakan begini. Ayat ini menunjukkan bahwa kelak Allah SWT itu akan mengumpulkan kita pada surga dengan derajat yang sama. Coba diklik lagi Mas. Ini doanya malaikat ya Bapak Ibu sekalian. Rabbana wadkhilhum jannatu adaninil lati watahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Surat Ghafir ayat 8. Lalu yang di bawah ini surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu adaniyat khulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Bapak Ibu, ayat ini memanggil-manggil kita bahwa kelak kita semuanya, orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT dengan semua anggota keluarganya. Siapa saja yang dikumpulkan? Waman sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari bapak ibu mereka, kakek nenek mereka. Abaihim, berarti dari jalur ke atas kita. Bapak ibu kita, kakek nenek kita, dan seterusnya. Wa azwajim, pasangan hidup kita, suami istri. Kemudian wa dzurriyyatihim, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita. Jadi yang kelak dikumpulkan, itu kita akan berkumpul di surganya Allah SWT itu bersama dengan pasangan kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sama dengan yang disebutkan di sini. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dikumpulkan semuanya. Tetapi bukankah amal kita berbeda-beda, tingkat keimanan kita berbeda-beda, kedekatan kita kepada Allah berbeda-beda. Karena perbedaan-perbedaan itu, bukankah bisa jadi antara suami dan istri itu nanti level surganya berbeda? Sing ibu-ibu ini karena lebih rajin ngaji, lebih sering menghadiri majelis ilmu, ibu-ibu ini majelis taklim kathah ngeten iki to. Mesti banyak begini nih, dan setiap kali di majelis ilmu, di majelis taklim yang di sana disebutkan asma Allah, yang di sana disebutkan ayat-ayat Allah, yang di sana digunakan memahasucikan Allah. Kita ingat hadisnya, malaikat
lapor kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat ini sampai arsy Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan, "Duh Gusti Allah, niko teng lalung, orang-orang pada ngumpul. Jaluk apa? Mereka pengen diselamatkan dari neraka. Apakah sudah pernah melihat neraka? Belum. Bagaimana seandainya aku tunjukkan neraka kepada mereka? Oh, tentu mereka semakin takut dan semakin minta untuk dijauhkan. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta dimasukkan ke dalam surga. Apakah pernah melihat surgaku? Belum. Mereka belum pernah melihat surgamu ya Allah. Bagaimana seandainya aku tunjukkan pada mereka surgaku? Tentu mereka lebih bersemangat lagi untuk minta kepada engkau agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah nyatakan akan diberikan kepada mereka semuanya. Yang menarik apa? Yang menarik adalah malaikat yang datang tadi pagi waktu pengajian Minggu pagi, sing dugi sinten Bu ngansung tadi pagi. Oh, alhamdulillah Bapak-bapak sing tadi pagi alhamdulillah. Malaikat yang datang tadi pagi, Pak, Ibu, sudah mencatatkan nama penjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, lalu dia nggak turun-turun lagi. Lalu malaikat yang sore ini beda lagi dengan malaikat yang tadi pagi. Jadi setiap ada majelis taklim itu, ada majelis ilmu itu, malaikat yang mencatat itu sekali dia naik ke atas, dia nggak turun-turun lagi. Dia akan menunggu orang-orang yang dicatat oleh dirinya, malaikat mencatat semuanya dan tidak pernah salah catat. Dia tahu siapa saja orang yang datang ini, baik laki-laki maupun perempuan, baik niatnya ke sini untuk apapun, tapi dia datang di sini, baik yang di dalam sini maupun yang di luar sana, semuanya dicatat oleh malaikat dan setelah itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan turun-turun lagi sampai nanti ketemu kita pada saat kita sudah meninggal dunia dan sudah kiamat dan kemudian dia akan menjadi pembela. Ya Allah, ini dulu sering datang ke Islamic Center. Saya mencatatnya dia tadi datang tadi pagi tanggal hari Minggu tanggal sekian jam sekian dia hadir. Terus yang malaikat sore, iya betul ya Allah, dia juga datang waktu sore hari. Terus yang nanti malam ada kajian lagi, kalau ada yang datang, semakin sering kita datang ke kajian-kajian majelis ilmu seperti ini, semakin banyak malaikat yang nanti akan menjadi pembela-pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lapor sama Allah banyak banget. Malaikat yang lapor sama Allah banyak banget. Jadi ibu-ibu ini kalau sekali datang itu didapatkan satu syahadah, satu sertifikat gitu ya, yang itu nanti digunakan kayak pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu bukan saja sertifikat, bukan saja syahadah, tapi malaikat. Malaikat yang terus-menerus akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sampai nanti dia nggak pernah turun lagi, dia nggak tugas lagi dan menunggu kita sampai nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan semua yang pernah malaikat yang telah mencatat tadi itu ya, itu semuanya akan memberikan kesaksian-kesaksian. Nah, jadi kalau seandainya ibu-ibu ini ijazahnya lebih banyak, sertifikatnya lebih banyak, berarti malaikatnya lebih banyak yang nunggu di sana dan malaikatnya lebih banyak yang mendoakan di sana. Ini loh, doanya malaikat. Ini doa malaikat ini. Surat Ghafir ayat 8, ini adalah doanya malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannatu adnin allati wa'atahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya malaikat untuk Bapak Ibu semuanya ini. Untuk kita semuanya. Jadi seandainya ada istri yang surganya lebih tinggi derajatnya. Surga itu bertingkat-tingkat. Misalnya ya, terus kemudian ada suami yang lebih bawah, ada anak yang lebih bawah, ada cucu yang lebih bawah. Sementara Allah menjanjikan dalam surat At-Tur ayat 21 itu bahwa Allah akan menghubungkan mereka, Allah mengumpulkan mereka. Dan Allah menunjukkan, malaikat akan mengunjungi mereka, ini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setelah orang beriman, satu keluarga, semuanya berada dalam surga, malaikat akan mengunjungi mereka mingkul libab dari semua pintu-pintunya surga itu. Sambil mengatakan apa? Salamun alaikum bima sobartum. Lah piye nek ngono, nek ternyata level surga ini beda-beda gitu piye. Sementara Allah menghendaki mereka pengen dikumpulkan. Ning nyatane mereka itu eneng sing yang dhuwur, eneng sing yang tengah, eneng sing tengisor. Jadi akhirnya Allah kumpulkan kita di mana, ibu-ibu? Di surga yang mana? Kalau eneng sing neng dhuwur, sing paling imane dhuwur ya neng dhuwur, sing imane tengah ya neng tengah, sing imane paling ndak ya neng ngisor surgane itu. Terus padahal Allah pengen ngumpulke terus dikumpulkan nanti. Di roto-roto, dikocok, apa di apa nih? Dikumpulkan di mana, Bapak Ibu? Surga yang paling tinggi, bukan surga yang tengah, bukan surga yang bawah. Surga tertinggi yang berhasil dicapai oleh salah satu dari anggota keluarga itu. Surga tertinggi yang berhasil dicapai oleh salah satu dari anggota keluarga itu.
Dari mana kita tahu? Dari ayat At-Tur ayat 21. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Kalau ada salah satu di antara kita yang berhasil mencapai surga tertinggi, surga yang tinggi dibanding dengan anggota keluarga yang lainnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya. Sehingga nek misalnya nggih sing paling dhuwur niku oh ternyata bapak ibune ora patek dhuwur, tapi anake karena anaknya itu tercetak menjadi hafidhul Quran. Niko sekolah MI Tahfidzul Quran Qurratul Ayun. Putra-putrinya sekolah di sini menjadi hafidhul Quran. Surgane dhuwur, bapak ibunya ora hafid, ibune ora hafidho, tapi putra-putrinya jadi hafidhul Quran. Maka anak-anak kita mencapai surga yang lebih tinggi. Lalu supaya bisa ngumpul, si anak ini enggak diturunkan. Nak, kowe jane surgamu dhuwur, tapi karena bapakmu nang ngisor, sedulurmu nang ngisor, kowe nang ngisor wae ya, kan bareng karo mereka bukan begitu. Tetapi mereka yang berada di bawah itu surganya kemudian diberikan rahmat oleh Allah SWT untuk dinaikkan karena Allah berjanji wama alatsnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang yang sudah berbuat baik itu. Jadi enggak ada yang diturunkan. Sing wis nang dhuwur ya nang dhuwur, tapi bapak ibumu sing nang ngisor, ayo dipanggil oleh Allah SWT. Kowe ngancani ama nang surga yang paling atas. Alhamdulillah anakmu berhasil mencapai surga yang atas. Mulane kowe saiki munggah di atas itu. Sedulur-sedulur diajak kabeh melu munggah, masyaallah nggih. Jadi betapa karunia Allah, betapa rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Kalau kita merasa amal kita belum banyak, kondisi keimanan kita belum baik-baik saja, tetapi kita masih punya peluang anak kita. Nek anak urung iso hafidhul Quran, saiki putune sing digawa ning kene, ning Tahfidzul Quran Qurratul Ayun. Biar di antara keluarga kita ada yang tinggi surganya dan kita melu. Dadi nek tenggene tiyang Jawi niku wonten ungkapan surga nunut neraka katut nggih Bapak Ibu. Surga nunut neraka katut. Niku nek neraka aja gelem katut, nek surga nunut mboten napa-napa. Soalnya di antara yang nanti akan mendapatkan hadiah, itu adalah nunut dari amalnya anggota keluarga kita. Nek ono sing luwih dhuwur, kita naik. Karena tidak mungkin sing di atas itu diturunkan, gak mungkin. Karena bapak ibumu nang ngisor, kan lho mesake surgane nang ngisor, kancanono ya, kowe sing nang dhuwur tak mudhunke, bukan begitu. Tapi kemudian bapak ibu, anakmu nang dhuwur surgane. Atas amalnya, atas hafalan Qur'annya, atas tindak tanduknya, Allah merahmati dia sampai surganya di atas. Mulane tak kasih hadiah kepada kamu semuanya, ikuti anakmu. Jadi surgamu munggah, ngoten nggih. Nek numpak kereta api niku sik dhewe tukune kereta ekonomi, tapi terus dijak petugasnya ning kono kowe melu ning kelas bisnis apa kelas VIP ngoten nggih. Itu semula kita karena beli tiketnya neng ekonomi, ya itu gerbang ekonomi. Tapi karena kemurahan petugas di sana itu kita bisa naik pangkat, naik tingkat, terus melu kereta sing gerbang ngarepe to, sing kelas luwih dhuwur, sesuatu yang sangat mungkin seperti kalau dalam konteks surga ini kita bisa mencapai surga yang lebih tinggi karena amal salah satu dari anggota keluarga kita. Setelah kita semuanya masuk di surga dengan level yang sama, wis ngumpul toh di sini, neng surga itu pokoknya surga itu ora iso dibayangke Bapak Ibu sekalian, dalam hadis dikatakan ora iso dibayangke dengan benaknya manusia gak iso. Jadi nek kita itu bayangke sesuatu yang indah, maka surga itu lebih indah dari yang semua bisa kamu bayangkan. Bayangkan neraka juga gitu. Kalau kita bayangkan yang paling ngeri, kira-kira ngeri ki kaya ngopo ya? Oh, kira-kira wong ki disiksa, digosongke, diobong segala macam. Pokoknya yang bisa kita bayangkan tentang kengerian, neraka itu lebih ngeri daripada yang bisa kita bayangkan. Surga itu lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Setelah kita ngumpul di surga itu, lalu kemudian Allah menyatakan malaikat masuk mengunjungi mereka itu, sekeluarga itu ya. Sambil ngomong apa? Salamun alaikum bima sobartum. Bapak Ibu, saya garis bawahi. Salamun alaikum bima sobartum. Malaikat setelah ketemu dengan semua anggota keluarga itu mengatakan selamat untuk kalian semuanya. Kalian masuk ke dalam surga ini karena kesabaran kalian. Kalian masuk ke dalam surga ini karena kesabaran kalian. Niku nek kula menggunakan bahasa saya, bahasanya konselor gitu. Alhamdulillah, bersyukur kowe iki sabar jamanan ning donya. Mulane saiki kowe ning surga.
Aku ngerti loh, dulu ketika kamu hidup di dunia itu, jane kue jengkel banget karo bojomu, jane kue marah banget sama istri kamu, tapi alhamdulillah kamu sabar. Aku ngerti loh, dulu waktu kamu di dunia itu kue menderita banget gara-gara suami kamu itu nggak seperti ekspektasi kamu membayangkan suami kamu itu seperti seorang artis dari drama Korea, kamu berharap dia kayak pelaku-pelaku di drakor itu, dan ternyata orang kayak drama Korea belas. Dan kemudian kamu, alhamdulillah kue sabar loh. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kalian karena kesabaran kalian. Bapak Ibu, sebelum pandemi kemarin, kira-kira setahun sebelum pandemi, saya diundang ke Korea untuk acara seperti ini. Waktu di Korea, di Seoul, itu ketemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Itu setelah sesi dialog, ada seorang ibu-ibu angkat tangan dan dia minta waktu ngomong. Lalu akhirnya dia bicara. Si ibu-ibu ini warga Indonesia, yang dia bilang gini, dulu waktu saya masih gadis, saya sangat suka nonton drama Korea. Saya senang nonton film-film Korea. Saya senang lagu-lagu Korea. Jadi idola saya itu Korea gitu. Dan saya terobsesi, saya pengen banget bahwa nanti suami saya itu seperti bintang film Korea itu. Saya pengen, karena laki-laki Korea di drama Korea itu romantis banget. Jadi saya pengen suami saya nanti romantis seperti bintang-bintang film Korea itu. Qadarullah, dia dapat jodoh orang Korea, bener-bener orang Korea. Jadi suaminya itu orang Korea, lalu nikah dengan cara Islam. Terus akhirnya dia tinggal dan menjadi warga negara Korea. Dia bilang, dulu saya bayangkan laki-laki Korea itu semuanya romantis seperti dalam film-film itu, seperti dalam drama-drama itu. Setelah 5 tahun menikah, kata dia, saya sekarang baru tahu bahwa ternyata menikah itu tidak seromantis drama-drama Korea. Itu antara ekspektasi dia, bahwa dia itu merasa, aku kok pengen dimanja-manja, dimengerti, diromantisi seperti drama Korea itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah drama. Dia tidak tahu bahwa itu adalah fiksi. Bapak Ibu, nek penjenengan ada yang senang nulis, saya salah satu aktivitas saya itu mentor menulis, ya. Ada sangat banyak yang belajar menulis kepada saya. Nah, dalam dunia tulis-menulis itu ono fiksi, ono non fiksi. Ono tulisan fiksi, ada tulisan non fiksi. Kalau fiksi itu imajinasi, fiksi itu ya fiksi gitu loh. Nah, drama Korea itu fiksi. Sementara menikah dengan orang Korea itu non fiksi. Jadi dia itu tidak bisa bedain antara mana fiksi, mana non fiksi. Ndek ben bayangke, oh so, mesti indah banget nek suamiku orang Korea, mesti romantis banget, mesti apik banget kayak drama-drama Korea kayak. Nah, itulah fiksi. Setelah dia menikah itu non fiksi, nyata, realita. Jadi akhirnya dia merasa jebule setelah menikah dengan orang Korea itu enggak seperti yang saya bayangkan. Menikah ternyata tidak seromantis drama Korea. Kata orang yang sudah menikah dengan orang Korea. Tentu tidak semuanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selamat untuk kalian semuanya. Kata malaikat, atas kesabaran kalian. Kalian masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian. Niki le Bapak Ibu, kunci nih, para ulama mengatakan 80% isinya rumah tangga itu adalah kesabaran. 80% isinya rumah tangga kita itu kesabaran. Lebih ya, suami pengen istrinya itu mbok dadi wong wedok ki ya sing dandan, sing ayu, sing glowing gitu loh. Tapi kata istrinya, lah piye le smart glowing wong ambedino neng sawah, ambedino neng golek rumput, ambedino angon, ambedino dan seterusnya. Gimana iso glowing? Padahal Bapak Ibu sekalian, nek jarene lagu ojo dibanting-bantingke itu ya. Ojo mbok banting-bantingke istrimu itu. Iku kalau pengen glowing, itu yang harus dipahami rumusnya oleh kaum laki-laki adalah untuk glowing itu butuh biaya. Lihat yang harus dipahami ya. Glowing itu butuh biaya. Jadi nek panjenengan ora iso membiayai istrinya untuk glowing, terimalah dia apa adanya. Okay? Jadi ibu-ibu kalau suami panjenengan suatu ketika memeluk Anda, kemudian berbisik mesra di telinga Anda, aku mencintaimu apa adanya. Itu artinya aku tidak kuat membiayai biaya glowing kamu itu gitu. Makanya kalau kita perhatikan kadang-kadang kita merasa ekspektasinya, harapannya itu nggak kesampaian.
Wong lanang yang kecewa dengan istrinya, ning sabar. Wong wedok nonton suamine jauh dari ekspektasinya, jauh dari harapannya, ning sabar. Iki loh, sing ngendikane malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Loh, kok orang ngomong bima solatum, bima siamtum. Selamat untuk kamu atas sholat kalian yang bagus. Selamat untuk kamu atas puasa kamu yang bagus. Sebule bima sobartum, karena kesabaranmu. Sing menyebabkan kamu semuanya bisa masuk ke dalam surga sekeluarga itu, karena kesabaran kamu. Kamu sabar dengan dirinya. Segala kelemahannya, segala kesulitannya, kamu bersabar dengan itu semuanya. Enten Bu di ruang konseling niku, wong lanang nggih saking jengkele kalau istrinya, dia ngomong nuding-nuding sing wedok niku nggih, sing lanang saking kecewanya, saking marah. Kamu itu enggak punya kelebihan apapun kecuali berat badan. Jadi ketika istrinya diomongi kaya ngoten niku ta, niku kan sakit hati berhari-hari, sakit hatinya gara-gara disinggung soal berat badan ini niku. Kalau kita perhatikan, semua dari kita itu enggak bisa mendapatkan ekspektasi 100% itu mboten iso. Dadi ngeten, tidak satupun suami yang bisa memenuhi semua harapan istrinya. Mboten enten. Tidak ada istri yang bisa memenuhi semua harapan suaminya, gak ono, nggih. Jadi tidak ada. Maka niki kangge sing belum nikah, nek sing pun nikah lah wis kadung Bu ya arep ngapa meneh wis disabar-sabarke wis kadung wis. Jare adike mau, "Bapak-bapak, istrine isih ayu mboten?" Ya wis dibatin dhewe-dhewe wae ya. Jane kan kon jujur mau karo adike. Jujur, isih ayu apa ora? Mulane bapak-bapak kan akeh sing ngendika niki sing sepuh-sepuh niki, akeh sing ngendika enak zamane Pak Harto daripada zamane Jokowi. Soalnya apa? Zaman Pak Harto istriku sih nom. Tadi happy dia, zamane Pak Harto happy, istrinya sih nom. Bareng zamane Jokowi jebule istrinya wis nenek-nenek itu. Mulane makanya saya menyuruh istri saya untuk kuliah, Mas Rodi. Istri saya itu sekarang kuliah lagi. Engko nek neng sengenya, "Pak Cah tidur sama nenek-nenek?" Ora. Aku tidur karo mahasiswi gitu. Itu kan saya tuh tiap pagi sekarang tugasnya ngantarkan istri saya ke kampus, jadi kan ketok nom gitu nggih. Istriku mahasiswi, jadi nek turu karo mahasiswi. Nek istriku ora kuliah, engko dinyek kuwi istrine Pak Cah lho nenek-nenek kuwi. Kuwi nek turu karo nenek-nenek medeni. Jadi kalaupun nggak sesuai dengan ekspektasi kita, neng sabar itu, nggih. Sabar. Begitu kemudian kita sudah mendapatkan nilai kesabarannya itu, seperti pernyataan pertama yang tadi saya katakan, pernikahan yang sukses, pernikahan yang berhasil, bukanlah ketika laki-laki yang sempurna menikah dengan perempuan yang sempurna, lalu mereka menjadi keluarga yang bahagia. Bukan seperti itu. Tetapi laki-laki yang biasa saja, menikah dengan perempuan yang biasa saja, lalu mereka bersedia untuk berproses menjadi kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu kuncinya. Mulane kita tidak berharap kesempurnaan, soalnya sempurna hanya miliknya Allah SWT. Mboten enten wong lanang sempurna, mboten enten wong wedok sempurna. Seideal apapun Anda membayangkan, suatu ketika nanti Anda pasti akan sakit hati oleh pasangan Anda. Mbak-mbak, tesenten sing dereng nikah nggih? Ada. Saya doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh terbaik, laki-laki soleh, yang baik hati, yang ganteng, yang kaya, yang bertakwa pada Allah, yang nanti akan mengajak Anda ke surganya Allah SWT. Penjenengan kalau belum menikah, itu siapkan diri secara baik, bahwa karena perempuan itu paling rentan dengan hal-hal yang menyakitkan hati. Nek wong lanang niku cenderung ndablek, nek wong wedok niku rentan terhadap hal-hal yang menyakiti hatinya. Makanya ngendikane Ibnu Katsir ketika Allah memerintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, surat An-Nisa 19, ngendikane Ibnu Katsir ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf itu artinya 3. Ini tugas bagi laki-laki. 1, perbaguslah perkataanmu kepada istri kamu. Yang kedua, perbaguslah perbuatanmu kepada istri kamu. Yang ketiga, perbaguslah penampilan kamu kepada istri kamu. Kenapa harus didetailkan seperti ini? Padahal ayatnya sudah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Lalu didetailkan oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan pergaulan dengan baik itu perbagus perkataanmu kepada istrimu, perbagus perbuatanmu kepada istrimu, dan perbagus penampilanmu di hadapan istrimu. Kenapa itu? Karena perempuan itu rentan terhadap hal-hal yang menyakitkan hati.
raut wajah saja. Nek ngendikane Imam Zamakhsyari di antara makna wa asyiruna bil ma'ruf adalah seorang suami tidak boleh berwajah cemberut ketika bertemu istrinya. Wajah diatur oleh Pak. Terus kemudian seorang laki-laki kata Imam Zamakhsyari, seorang laki-laki tidak boleh menampakkan kecenderungan kepada perempuan lain di hadapan istrinya. Niku makna wa asyiruna bil ma'ruf. Karena perempuan itu dia rentan terhadap hal-hal yang nantinya menyakiti hatinya oleh karena kata-kata suaminya, oleh karena perbuatan suaminya, oleh karena penampilan suaminya, gestur tubuh suaminya, mulai ditekoni menyakitkan hati. Wong wedok ngerti sing lanang mulih bengi-bengi ditekoni Pak kok ngendi kok bengi-bengi ditekoni meneng ae. Dijak ngomong meneng ae. Ditekoni orang jawab. Itu seorang perempuan bisa nangis semalam sampai pagi, gak bisa tidur gara-gara suaminya dijak ngomong menengai. Wajah datar. Nah, sementara wong lanang niku nggih mulih ngomong karo bojone, Bu, duwe apa nang omah meneng wae. Karena meneng wae wis tinggal turu. Omongan iso turu, ora iso turu. Kenapa? Seperti itu karena memang apresiasi nggih. Jadi cara perempuan menangkap sinyal niku, cara perempuan menangkap komunikasi niku lebih detail daripada laki-laki. Nek wong wedok niku nonton rupane bojoku kok aneh kaya ngene. Nonton ambune bojoku kok beda karo biasane. Nonton penampilan suamiku kok lain dari biasanya. Nek wong lanang ndak sedetail itu. Oleh karena itu jenengan tadi pesan saya kepada yang bernikah, siapkan diri Anda untuk suatu ketika Anda pasti akan kecewa meskipun Anda sudah memilih seorang laki-laki yang Anda paling baik selalung ini. Penjenengan yakin dia sudah paling baik selalu noneh liyane sing luwih apik. Tapi tetap sediakan diri bahwa suatu ketika nanti dia akan menyakiti hatiku. Suatu ketika nanti dia akan mengecewakanku. Maka dari awal jenengan memilih aku sudah memaafkan kamu sebelum engkau menyakiti hatiku. Penjenengan akan berdamai seperti itu. Nek penjenengan tidak bisa memaafkan kekurangan pasangan, kan ngendikane Gusti Allah fa in karihtumuhun. Kalau kamu nggak menyukai pada pasangan kamu, bersabarlah, maafkan saja. Nek penjenengan ora iso memaafkan, sakit hati selama-lamanya. Orang sudah milih cerai dari suaminya. Aku kecewa dengan dia, aku minta cerai. Sambil bercerai, orang memaafkan mantane sing cerai niku. Lambok nganti urip ora bakal tentrem. Orang yang tidak bisa memaafkan adalah orang yang tidak pernah tentram hidupnya. Nek orang yang pandai memaafkan adalah orang yang sangat tentram hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang akan membawa kita menuju kepada surganya Allah. Nek duwe kesabaran. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, sabar ya Bapak, sabar Ibu. 80% isi rumah tangga itu kesabaran. Kesabaran itulah yang mengantarkan kita menuju kepada surganya Allah SWT. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dikarunia Allah kesabaran sehingga kita semuanya bersama keluarga besar kita bisa meraih surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz. Ini saya sendiri sampai terharu gitu ya. Banyak tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Ternyata kalau kita masuk surga sesuai dengan surat At-Tur tadi, yang masuk surga itu sampai ke anak keturunan diambil yang paling bagus dan kita akan ke sana. Masya Allah, ini menjadi motivasi kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah untuk bagaimana caranya kita membuat keluarga kita itu menjadi keluarga yang Islam, keluarga yang terbaik. Masya Allah. Bapak Ibu, ini ada waktu 30 menit untuk tanya jawab. Nanti Ustaz akan bersama kita sampai pukul 17.15. Ora ya. Jam 17 ya. Baik. 15 menit lagi berarti nggih. Ini kesempatan terbatas untuk kita monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz Cahyadi, kami persilahkan. Boleh dari Ibu, boleh dari Bapak-bapak, monggo. Yang nanya dapat sayur ya. Setunggal Bapak. Yang mana tadi? Yang angkat tangan. Yang paling kiri Bapak. Ada Bapak. Yang mana? Oh, Sewu. Bapak dulu satu lalu Ibu yang tadi ya. Dua ya. Monggo Bapak sambil kenalan atau kita semuanya. Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Pak Giarto dari Palur. Insya Allah, saya baru pertama kali mengikuti kajian ini. Saya tertarik yang dikatakan Ustadz dari ayat. Saya cermati. Namun ada pertanyaan yang sampai sekarang masih mengganjal, terutama pada Bapak. Kalau tadi suruh sabar, kita sudah alhamdulillah sabar. Tapi ada juga yang bikin nggak sabar, Pak. Katanya bapak itu suruh tampil di hadapan istrinya yang menyenangkan. Sudah berusaha. Tapi kadang-kadang ibu sendiri tidak tampil yang baik pada bapaknya. Nah ini yang repot. Contoh, ya. Contoh. Ketika kita bersama ibu, kadang-kadang ibu pakaiannya karep dewe. Ditegur, mbok klambi ki aja suwi wae. Ya gelem wis. Nah, kemudian tapi yang anehnya kalau kita jagong itu lho, Pak. Itu ibu-ibu glowing, glamor dan itu siapa? Saya kira ini Pak, pertanyaan saya. Mudah-mudahan ini semua bisa untuk kita semua. Dan kita semua bisa melaksanakan baran itu sampai Allah memanggilnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Giarto Palur. Itu tadi Mbak yang angkat tangan di situ tadi. Itu. Ibu yang di depan dulu. Yang itu, yang kerudung hitam. Monggo Bu. Nggih. Aja ya Tat ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertanya. Itu tadi masalah surga yang level paling tinggi untuk aturan kita. Gimana kalau yang sebelum kita nenek moyang kita yang tidak sulih apa istilahnya apa ya Tat ya kurang kurang mengerti agama itu gimana Tat? Oke Bu, aku jawab dulu dari yang Ibu dulu nggih. Sing pertanyaan Pak Giarto rada angel. Kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa masuk surga itu syaratnya 3. Makanya saya buat 3 ayat ini saya gabungin. Syarat pertama itu adalah waladina amanu, berarti hanya yang beriman saja. Kalau dari kakek nenek kita, buyut kita, cucu kita, ada yang nyun sewu, ada yang tidak beriman enggak bersama kita. Syarat nomor 1 beriman dulu. Anggere wis syarat iman insyaallah engko mlebu surga. Nomor 2-nya Bapak Ibu, waman sholaha min ba'ihim wa zibaduriyati. Waman sholah yang soleh saja. Sing soleh mulane Bapak sekalian nek kita kalau kita mengatakan soleh itu biasanya kaitannya karo anak soleh. Maka kudune suami soleh, bapak soleh, ayah soleh, kakek soleh. Niki pun kakek sani. Dadi saya harus jadi kakek soleh supaya punya anak soleh dan punya cucu soleh. Istri saya harus jadi nenek solihah. Nek teng omah kula mboten enten kakek nggih. Mas Rodi ning omahku ki nek cucuku manggil Wida, nenek gitu. Manggil aku Pak Cah, dadi ora kakek ora neng. Dadi adanya di rumah saya itu Pak Cah karo nenek gitu. Dadi cucu saya semuanya manggil saya Pak Cah. Gak ono kakek gak ono. Dadi di rumah saya enggak ada kakek ya. Adanya nenek sama Pak Cah. Nah, jadi kalau neneknya solihah dadi punya anak juga putri solihah, putune nek putri ya solihah. Jadi soleh itu untuk semuanya, bukan untuk anak. Simba solihah gitu nggih. Simba soleh gitu sing laki-laki. Syarat kedua bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga adalah yang soleh nomor 1 yang beriman, nomor 2 sing solihah, nomor 3 niki mau salamun alaikum bima sabar sing sabar. Jadi yang akan bersama-sama dengan kita keluarga di surga itu nomor 1 mereka yang beriman pada Allah SWT dengan keimanan yang benar. Yang kedua, sing soleh punya amal soleh, berbuat baik, ya, ora neko-neko tindakane, ora mendolimi orang lainnya, ya, tapi kemudian kita selalu berbuat baik, punya amal-amal kebaikan yang berlaku sing bagi-bagi sayur, barakallah sing gaene napa kalau di tempat ini enten sing dengan rela memberi hadiah, ada yang rela memberi mungkin minuman, makanan atau apa saja niku jenenge soleh niku ngoten niku sing jenenge amal kebaikan niku nggih.
Termasuk tadi Pak Garto senyum kepada istrinya, kepada suaminya soleh, solihah. Senyum itu penjenengan percaya nggak bahwa kalau Anda tersenyum, maka Anda itu akan membahagiakan sekitar Anda. Penjenengan senyum terus wae. Pokoknya senyum wae gitu. Penjenengan kalau pernah lihat eksperimen sosial, ada sekelompok orang sedang nunggu kereta api bareng-bareng. Videonya beredar luas. Saya kira sebagian sudah pernah melihat. Itu eksperimen sosial untuk menunjukkan kepada kita kebahagiaan itu menular. Jadi wong lagi nunggu kereta bareng-bareng. Wong pirang-pirang orang kabeh ono senenge nunggu kereta nggih. Masing-masing asik dengan sendiri-sendiri. Salah satu dari mereka itu guyu. Jadi bar nonton ngene iki guyu. Dia tertawa terus dan semua orang itu ketawa dan tidak tahu apa yang ditertawakan. Tertawa itu membuat orang lain tertawa. Tersenyum itu membuat orang lain tersenyum. Jadi kalau ada orang mengatakan tersenyumlah kamu maka semesta akan ikut tersenyum, itu benar. Coba bapain jeprut terus yang kemarin, jeprut ini. Sing wedok ya mecucu terus, sing lanang ya wajahnya ora cerah terus, anake kabeh ora iso senyum. Anake kabeh ora bahagia. Bapake senyum terus nang omah. Ora dia senyum-senyum. Jadi kalau ibunya juga senyum-senyum, anaknya soleh ini kebaikan. Tabas semuka fi wajhi akhika saudara. Dari apapun kebaikan termasuk senyummu di hadapan saudara-saudara. Senyummu di hadapan suamimu adalah saudara. Senyummu di hadapan istrimu adalah saudara. Niku kebaikan. Soleh niku. Orang-orang yang soleh yang banyak berbuat kebaikan. Nomor telu ini sabar. Jadi wong sing beriman, wong sing soleh, wong sing sabar. Niku nggih Bapak Ibu kuncine. Jadi nek Bapak Ibu kita zaman dulu niku eneng sing mungkin iman tapi ora patek kuat. Mungkin soleh ning ora patek oke soleh. Mungkin sabar ning ora patek oke kesabarane. Tapi beliau sudah tidak ada. Sekarang tugas kita anak cucunya untuk mendoakan dan meminta ampunan kepada mereka. Tugas kita semuanya. Penjenengan jangan terpengaruh dengan kajian-kajian luka pengasuhan yang akhirnya membuat Anda itu tidak mau memaafkan orang tua. Nggih, salah. Kalau kita memahami luka pengasuhan justru untuk memaafkan orang tua kita karena perbuatannya dulu yang mungkin belum tahu sehingga luka kita. Jadi nek ngrungokke kajian luka pengasuhan iku aja terus dadi sing ndek ben orang ngerti saiki. Dadi akhirnya dendam karo wong tuane lha salah. Jadi penjenengan justru ketika ngerti bahwa ada luka pengasuhan akibat dari tindakan orang tua kita yang dulu tidak benar, itu untuk maafkan mereka dan mintakan ampunan kepada Allah. Doa anak soleh itu yang nanti akan diterima oleh Allah SWT. Doa anak solihah, doakan bapak ibu penjenengan, doakan wes pokoknya sebanyak-banyaknya. Ya, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Coba pilihan katanya Robbik firli niki kanggo awake dhewe sing dadi wong tuwa saniki nggih. Robbik firli ya Allah ampunilah aku, wali walidaya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan rahmatilah, berilah kasih sayang kepada keduanya, kama seperti robbayani, napa niku robbayani? Kama seperti robbayani, napa robbayani? Kama robbayani shaghira. Dek apa dek? Sing TK kan sudah apa toh? Apa dek? Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, apa dek? Dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Terima kasih adik-adik, tepuk tangan untuk semuanya. Sing adik kecil aja hafal, tapi nek untuk adik kecil ya itu aja ya terjemahnya. Tapi untuk Bapak Ibu saya tambahi terjemahannya karena robbayani itu dari kata robbayarbu yang artinya mendidik. Berarti apa? Sayangilah mereka seperti mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Robbayani, robbayarbu, tarbiyah, mendidik. Jadi sayangilah mereka seperti ketika dulu mereka mendidik kami waktu masih kecil. Saiki kanggo awake dhewe sing sekarang kita menjadi orang tua. Apa pendidikan kita untuk mereka? Nek wong tua gane nyetoti anake, gane gampari anake, gawe ngempelengi anake, kama robbayani shaghira. Seperti dulu orang tuaku ngampelengi aku. Seperti dulu orang tuaku nyetoti aku. Piye coba dicetoti kowe karo Gusti Allah atas doanya itu. Mulane
berbuat baik kepada anak. Jangan ada kekasaran-kekasaran fisik kepada mereka. Ketika wadribuhum alaiha 10 tahun ora gelem salat, ngendikane Nabi, wadribuhum alaiha, para ulama mengatakan gak boleh kamu memukul, kata para ulama, yang menyakitinya. Gak boleh kamu memukul yang melukainya. Gak boleh kamu memukul yang bisa membuatnya cedera. Dorban ghairul mubarreh, pukulan yang tidak boleh menyakiti, pukulan yang tidak boleh melukai. Wadribuhum alaiha, ketika umurnya sudah 10 tahun gak mau sholat itu, muru auladakum bisolah wa hum abna'u asri sinin, sabai sinin, perintahkan kepada anakmu untuk sholat ketika umurnya sabai sinin, 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukullah mereka ketika umurnya sudah 10 tahun. Enggak entuk mukul, wah aku diperintah Nabi, kowe 10 tahun dong sholat, buak, ya mati no. Gak itu, kata para ulama, dorban ghairul mubarreh. Siapapun di antara kita yang pernah memukul anaknya, pulang dari sini minta maaf kepada anaknya. Siapapun yang pernah berlaku kasar kepada anaknya, pulang dari sini minta maaf kepada anaknya. Supaya apa? Doa anak kita nanti, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berilah rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka dulu mendidik kami ketika kami masih kecil. Orang tuanya pernah salah kepada anaknya karena kasar, tapi sudah minta maaf. Allah maafkan dia. Pulang dari sini, siapapun yang pernah nyetoti anaknya, yang pernah mukuli anaknya, yang pernah nendangi anaknya, yang pernah berlaku kasar kepada anaknya, minta maaf kepada anaknya itu. Minta kerelaan dia untuk memaafkan. Nah, Pak Giarto, itu ayat-ayat dalam Quran seperti misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu kata para ulama berlaku timbal balik. Berarti antara suami kepada istri dan antara istri kepada suami. Berarti harus diaplikasikan secara bersama-sama. Sehingga ketika misalnya perbaikilah penampilanmu, itu berarti ibu juga demikian. Perbaikilah kata-katamu, berarti ibu juga demikian. Perbaikilah perbuatanmu, berarti ibu juga demikian kepada suaminya. Lalu ketika kita di dalam rumah itu, kita itu punya standar ibu-ibu perempuan solihah. Ini solihah semuanya nih, ini ibu-ibu ini. Wajahnya solihah semuanya. Baik yang muda maupun yang tua banget, maupun yang muda banget, semuanya solihah semuanya. Kelem datang neng kene, gelem teko neng Islamic Center, ngoyo-oyo adoh-adoh, eneng sing cedak, eneng sing adoh, datang ke tempat ini, ya. Itu solihah semuanya. Panjenengan perempuan solihah, ngendikane Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayuni sa'i khair, siapakah perempuan yang paling baik? Dan di antara jawaban beliau nomor satunya adalah allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang menyenangkan jika dipandang. Menyenangkan jika dipandang. Tasurruhu idza nadhara, menyenangkan jika dipandang. Dipandang oleh siapa ibu-ibu? Suaminya siapa? Menyenangkan jika dipandang. Coba diresapi toh. Nabi mengatakan perempuan terbaik adalah allati saratka idza nazarta, atau Nabi dalam konteks yang lainnya, ya, yang menyenangkan kamu jika kamu melihatnya. Sekarang, menyenangkan jika dipandang. Allati tasurruhu idza nazara. Menyenangkan jika dipandang. Coba dipahami Ibu. Menyenangkan siapa? Jawab Bu. Menyenangkan siapa? Suami. Iya, betul. Menyenangkan siapa? Semua orang. Menyenangkan jika dipandang. Jika dipandang oleh siapa? Kok ragu-ragu? Menyenangkan jika dipandang oleh jari adikmu sing jujur ibu-ibu. Ayo, menyenangkan siapa ibu-ibu? Allati tasurruhu idza nadhara. Menyenangkan jika dipandang oleh siapa? Suaminya siapa? Tenane. Ya itu, ya betul ya itu. Menyenangkan jika dipandang oleh suaminya masing-masing. Itu yang benar. Menyenangkan jika dipandang oleh suaminya masing-masing. Jadi ibu-ibu nggak ada urusannya dengan keluar rumah atau di dalam rumah, gak ono urusane. Entah di dalam rumah atau di luar rumah, podo wae. Panjenengan kalau di dalam rumah menyenangkan suaminya, kalau mau keluar rumah, mas aku naik pakaian kau ngene, ape ora? Aku berpakaian ngene iki menurut kowe piye? Suamine lagi main handphone ngene. Mas aku naik kau ngene piye? Patut ora? Patut, ora nonton, patut. Nek kerudungku ngene match ora Mas? Match. Ora nonton karo main handphone match. Jadi konfirmasi pertama kali panjenengan setiap kali mau
tampil dimanapun, entah arep neng kene, arep neng pasar, arep neng ndi wae, konfirmasi pertama kali adalah kepada suaminya. Mas, aku nek nggo koyo ngene piye? Dadi panjenengan duwe komunitas, nggih, sosialita ibu-ibu. Sesuk seragame sing iki, sesuk dienggo bareng-bareng sing iki. Itu bukan konfirmasi kepada grup, tapi ngomong karo suamine, Mas, sesuk nganggo klambi ngene entuk ora? Karena tugas Anda menyenangkan suami, bukan menyenangkan suaminya orang lain, bukan menyenangkan orang yang melihat kepada Anda, bukan. Tapi menyenangkan suami Anda masing-masing. Nah, jadi konsekuensinya nggih, Bapak-bapak, kalau pengen istrinya benar-benar sangat tampil glowing menyenangkan, nah biayai nggih, biayai, ajak ke salon, belikan baju-baju yang panjenengan suka. Jadi ibu-ibu, salah satu cara menyenangkan suami niku nggih, nek suamine nungkokke baju sing panjenengan ora seneng. Panjenengan ora seneng. Wah, tuku klambi kaya ngene, desa banget. Kalau panjenengan enggak suka, tetapi suami Anda suka, pakailah untuk dia merasa suka dengan itu. Niku bedane sing nikah kali sing dereng nikah. Kalau mbak-mbak sing durung nikah, gak ono urung-urung suamine nggih. Tapi nek wis nikah, panjenengan itu jadi jangan teracuni oleh kata-kata be yourself. Kata-kata itu hanya boleh Anda terapkan ketika Anda belum nikah. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Ya terserah aku toh, aku senengnya kok ngene ya terserah aku, kowe arep ngopo? Kowe iki sapa kok ngaku-ngaku? Lah aku kan bojomu, oh ya lali aku. Jadi jadilah dirimu sendiri, itu hanya berlaku bagi yang belum nikah. Terserah kowe nganggo apa ki ketika belum nikah. Nek kowe wis nikah, bukan jadilah dirimu sendiri, tetapi jadilah seorang istri yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Jadilah suami yang menyenangkan jika dipandang oleh istrinya. Jadi nek kula niku tampilan istri saya tak komentari. Karena tugas saya sebagai suami adalah dikonfirmasi oleh istri. Kalau saya nggak suka dengan penampilannya, saya bilang aku nggak seneng kayak ngene iki. Tak omongi. Dia tahu kalau aku nggak suka dengan penampilan seperti itu. Contohnya apa? Nyuwun sewu ibu ya, masing-masing dari kita duwe selera beda-beda ya. Ojo tersinggung dengan ucapanku. Aku lah mau ngomong karo istriku, aku ora ngomong karo sapa-sapa. Neng omah aku mau ngomong karo istriku tok. Arep lunga. Ayo. Kancane aku. Oh iya. Nganggo kerudung kaos ya Mas. Selep ngene kita. Terus mangkaten. Moh aku kayak ngene iki ta, aku ora seneng nonton kerudung kaos kok ngene iki. Aku komentar. Kenapa? Karena aku yang harus mengkonfirmasi, aku seneng apa enggak. Bukan orang lain yang konfirmasi. Terserah wong liya seneng apa ora seneng. Tapi kan konfirmasinya di aku, di suaminya. Aku ora seneng kowe kanggo ngene. Oh iya, dia langsung ganti. Kok nek wis ganti, arep mangkat ngono, mampu. Ada nganggo deodoran C, misalnya. Jadi komentari, kan menyenangkan suami, ya toh? Menyenangkan suami. Jadi nganggo deodoran yang sampingku, kan aku ikut dapat wanginya, kan loh. Jadi bapak-bapak kalau ingin istrinya tampil, ya omongin dengan cara yang baik dan fasilitasi, nggih. Dek, aku seneng kowe nganggo pakaian kok ngene tak tukoke ya nggonen ya, gitu loh, nggih. Jadi dibiayai nggih bapak-bapak, dicaneng salon. Gen cantik, gen glowing, nek pengen murah niku sing paling murah niku Ketok Magic Pak, Ketok Magic. Niku sing saking Sidoarjo nggih biasane. Niku dibawa istrinya ke sana biasane terus engko krungu saka njaba dok ngoten niku. Niku pun dempul ngoten niku. Biayai agar glowing. Ngaten Bapak Ibu sekalian, jadi ini perlu kebersamaan dan kesabaran dari kita semuanya agar tampilan suami menyenangkan istrinya, tampilan istri menyenangkan suaminya, perlu kekompakan dan kesabaran dari kita semuanya. Mohon dimaafkan, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.